Dulu bawah. Jebuk. Enggak. Nah itu disunahkan menyabuti. Kalau laki-laki dicabuti, kalau perempuan di apa ya? Gundul. Gundul. Kerok jenggotan ini keluar. Kerok pakai silet bisa. Ya dipotong-potong saja. Itu untuk mengurangi syahwat. Ya, salah satunya ya dengan puasa. Kita puasa, nafsu kita, hawa nafsu kita itu kurang. Jadi syahwatnya perempuan itu sangat tinggi, 9. Kalau laki-laki 1. Makanya kita disunahkan itu kalau menjabuti jembut itu harus dijabuti, nggak boleh cuma digunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jasruna an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah iktirafan bi nubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalallahu irsyadil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin ila sabilur rasyadi. Bil ikhtifa wal ikhtisar, langsung saja Pak ya, langsung dalam materi. Di malam bulan puasa yang ke berapa ya? Yang kedua, alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan bulan puasa yang pertama. Alhamdulillah, kalau yang pertama itu Pak, ya yang paling baik ya awalilah dengan yang manis-manis. Ya alhamdulillah tadi juga sudah terlaksana walaupun ya yang sedikit pahit. Temanya hari ini Pak, temanya adalah mengenalkan kepada bapak dan ibu, adik dan juga mbaknya juga puasa. Sebelum ke fadilah-fadilah Pak, fadilah hikmah puasa itu banyak, namun karena ya sakit hati lah seandainya puasa kok enggak, karena ada istilah seorang Indonesia itu adalah tak kenal maka tak sayang. Ya, alangkah baiknya kita mengenal puasa terlebih dahulu sebelum fadilah-fadilahnya, karena fadilahnya puasa sangat banyak Pak. Ada yang nanti bisa menghapuskan semua dosa, ada yang bisa nanti memutihkan wajah, ada yang bisa nanti memudahkan memudahkan wajah itu ada Pak. Banyak fadilahnya puasa. Sebelum ke fadilah-fadilah, karena masih 23 hari Pak ya, alangkah baiknya kita mengenalkan, saya mengenalkan kepada bapak dan ibu, adik dan juga mbaknya puasa. Puasa itu sudah ada pada masa Nabi Adam Pak, nggak hanya pada masa Nabi saya itu ketika turun dari surga karena melanggar perintahnya Allah. Apa ya perintahnya? Tidak, larangannya itu adalah apa? Tidak boleh memakan buah budi itu Pak. Tahu nggak Pak? Buah yang ada di surga yang oleh Allah itu dilarang oleh kedua Nabi Adam dan juga si Hawa. Ketika Nabi Adam itu memakan buah itu, maka Allah langsung mengusir Nabi Adam dari surga. Dan ketika turun, ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Siti Hawa, yaitu adalah melakukan puasa setiap 1 bulannya itu pas tanggal 13, 14, dan 15. Itu katanya gitu. Ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan telah terlaksana, sampailah kan pada saat diturunkannya Nabi Adam dan juga Siti Hawa, keduanya terpisah. Kalau dulu itu nggak ada namanya gunung, rumah nggak ada. Masih
kalau di TV ada dinosaurusnya paling enggak. Jadi kalau nggak salah gitu. Iya, nggak tahu. Pokoknya semuanya itu rumah dan lautan itu nggak tahu, nggak digambarkan dalam kitab, itu nggak ada bentuk. Enggak, soalnya dulu itu nggak ada foto. Kalau ada ya nanti dihapus. Jadi ketika Nabi Adam itu melakukan puasa setiap 13-14, sampailah Nabi Adam dan juga Siti Hawa itu bertemu yang di gimana bertemunya Nabi Adam itu di, kalau nggak salah itu di Jabalur Rahmah. Kalau artinya Indonesia itu gunung kasih sayang. Gunung kasih sayang. Sebelum apa? Itulah yang namanya suatu sebelum menjadi rumah tangga itu Pak. Itu ada tirakatnya, kalau bahasa Jawanya itu ada tirakatnya ya puasa sampai barokahnya puasa itu mendapatkan sampai kita ini Pak. Kemudian lanjut Pak ya, itu adalah jadi puasa itu Pak, intinya itu sudah dari dahulu, bukan hanya pada Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, itu puasa itu sudah memang zaman dahulu adanya, tidak hanya pada umatnya Kanjeng Nabi. Nah, setelah mengetahui puasa itu sudah dari dahulu, kita harus tahu Pak, yang namanya puasa itu apa. Puasa itu menahan itu banyak, ada menahan ngentut dahu, menahan malu, menahan menangis, menahan marah, menahan apa lagi? Nah, itu banyak. Itu semua itu yang namanya menahan itu menyakitkan. Contoh menahan ngentut ditahan sakit ya, sakit perut, nggak boleh kata dokter. Kalau kata saya ya nggak boleh, nggak mentret gitu, cirit nggak boleh. Terus menahan, banyak menahan itu banyak, diartikan di Indonesia itu banyak sekali. Kemudian kenapa kok puasa itu harus kita itu menahan diri Pak, menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya itu diperbolehkan semua, makan minum. Ketika bulan puasa itu semuanya itu tidak diperbolehkan, nggak boleh, nggak baik ya nggak boleh. Kenapa? Itu ya apa ya? Itu ada cerita Pak. Ceritanya kalau nggak salah itu ada di ayat Quran. Kenapa kok kita itu harus puasa? Nafsu kita itu harus dijaga Pak. Nafsu ya nafsu makan, nafsu minum itu harus dijaga. Kenapa Pak? Kenapa Mbak? Yang sudah tahu mungkin itu ada Pak di surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu dulu itu saya telah tahu mendengarkan ayat Quran yang isinya kalau nggak salah itu yang Harut tawa marut itu ada yang tahu? Al-Quran Al-Baqarah ayatnya suratnya ayat 99 atau berapa ya, masih awalan, ada yang tahu nggak? Itu pokoknya itu intinya ada dua malaikat ini memperkenalkan diri Pak, memperkenalkan diri puasa sebelum ke fadilah, kan besok masih ada, nanti ada fadilah puasa yang nanti ini saya memperkenalkan pada bapak ibu adik sekalian puasa. Nah, puasa itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan itu. Kenapa kok harus kita menahan Pak? Kenapa? Yang namanya menahan itu sakit ya, kita coba sehari penuh kita bekerja, kita menahan, nggak makan, nggak minum, itu kan sangat menghaluskan sekali. Itu dulu itu pernah diceritakan, malaikat itu pernah mengece, malaikat Harut Marut itu yang telah dicantumkan dalam soal Baqarahnya itu telah pernah mengece Nabi Adam. Ya Allah, mosok kenapa kok Adam itu engkau muliakan, masa orang mati harus dimandikan, harus dikafani?
Kenapa kok dimuliakan sekali? Padahal terbuat dari apa? Nah, kita itu terbuat dari apa? Tanah. Kalau katanya al-guru saya itu, Bapak kalau ada apa namanya itu, kalau diginikan itu nanti keluar bolot. Nah itu katanya itu tanah. Ya kalau kata guru saya gitu. Kalau buktinya kita terbuat dari tanah itu ketika Bapak, Ibu dan adik sekalian itu menggosokkan tangan itu nanti keluar bolotnya, ya kan? Kalau nggak salah itu saya pernah diceritakan begitu. Jadi bukti kalau kita itu diciptakan dari tanah itu ketika kita gosok tangan itu nanti keluar bolot. Makanya kita mandi Pak, biar bolotnya nggak nambah, biar sedikit bersih. Nah itu. Jadi kembali ke cerita. Jadi itu ada cerita gini. Ketika dua malaikat Harut Marut yang ada di Qur'annya itu Pak, soal Baqarah nanti boleh tapi saya lupa itu. Saya diceritakan soalnya. Itu pernah dua malaikat itu mengece Nabi Adam di hadapan Tuhannya. Ya Allah, kenapa engkau muliakan Nabi Adam? Kalau ayatnya itu laqad karomna bani Adam itu. Pas sungguhnya aku itu memuliakan anak turunnya Nabi Adam. Jadi kita itu bukti kita dimuliakan itu contoh kita tubuh kita itu nggak boleh kok sampai tergores, kita disakiti, nggak boleh sampai kita menjadi bangkai pun kita masih dirawat dengan baik-baiknya. Contoh disolati, dimandikan, itu bukti kalau kita itu sangat dimuliakan oleh Allah. Nah itu ya. Kedua malaikat itu tuh mengece. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau memuliakan anak turunnya Adam, padahal jelas-jelas dia itu bermaksiat kepadamu. Contoh, kalau saya Pak ya sering kodok lah, walaupun sedikit-sedikit Pak ya. Sering kodok sholat, ya banyak perintah-perintah larangan Tuhan yang masih belum saya penuhi itu banyak. Kenapa engkau itu memuliakan padahal dia itu tidak taat kepadamu? Cara bahasa Jawa niku dikayati njaluk rempelo. Itu bahasa Indonesia ini enggak lama. Nah itu. Kemudian dijawab oleh Allah dengan mudah. Dijawabnya gini Pak. Dan Mbak ya dan adiknya ya. Dijawabnya dengan mudah. Kamu tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Seandainya engkau saya kasih satu perkara yang sampai membuat ada seperti maksiat seperti itu, lah kamu akan melakukan hal seperti itu juga. Oke, silakan. Oh, gitu. Cara bahasa penake, cara bahasa enaknya gitu. Oh, oke, silakan ya Allah. Ya, kemudian Allah menjawab, panggilkan malaikat yang paling soleh di hati di surga ini siapa? Kemudian dipanggilkan oleh malaikat tersebut, yaitu adalah Harut Marut yang ada di Qur'annya itu. Nah, kemudian dipasangkanlah sesuatu yang dapat menyebabkan manusia itu bermaksiat, yaitu apa? Apa perkara yang bisa membuat manusia itu terjerumus ke neraka? Ya makan, minum, apa yang membuat manusia itu melakukan maksiat? Bukan setan. Ya itu. Yaitu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah perkara yang membuat manusia itu maksiat. Jadi kita maksiat, kita melakukan nonton video yang enggak dan yang lain-lain, dan kita enggak melakukan perintah Tuhannya, tidak puasa dan tidak sholat, itu adalah kita ingin mengenal puasa yang lebih dalam Pak. Karena puasa tidak ingin hanya dikenal luarnya saja seperti fadilah. Kita mengetahui kalau puasa nanti kita
Contohnya dosa selama 2 tahun yang dahulu kita dimaafkan. Puasa juga seakan-akan memiliki hati. Jadi ya saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa puasa itu menahan diri dari apa ya? Makan minum nafsunya itu, Pak. Jadi kita itu diberikan oleh Allah. Kenapa kok kita itu lebih mulia daripada malaikat? Jadi Allah itu menciptakan yang namanya manusia 1, malaikat 1, 2, 3, iblis. Nah, anak-anak iblis itu ada setan. Itu kalau di kitab-kitabnya itu setan itu anaknya iblis. Jadi babon itu bahasa Indonesianya itu induknya setan-setan ya mbak putih atau yang itu tuh masih anak-anaknya. Kalau induknya itu yang apa ya? Yang namanya iblis. Ya iblis, Pak. Jadi ada api, tanah, cahaya. Nah, di antara api, cahaya, tanah yang paling mulia itu adalah tanah, yaitu kita ini, yang ada Nabi Wani, yang alhamdulillah kalau kecil ya. Kemudian lanjutin cerita Pak ya. Dari mana? Lupa ya. Oh ya, ketika 2 malaikat itu dipanggil Pak ya, kan karena mengetes, karena malaikat itu mengece Allah, mengece Adam. Selanjutnya ketika kedua malaikat itu telah sampai di hadapan Tuhan, ini saya berikan. Setelah itu singkat cerita, saya perintahkan engkau ketika turun di bumi menegakkan hukum, menjadi, kalau di sini menjadi presiden gitu Pak. 2 malaikat itu contoh menjadi presiden, yang satunya menjadi wakil presiden. Kamu menegakkan hukum, pokok cara Indonesia ini makmur, harus makmur. Nah, setelah 1 tahun 2 tahun telah terlaksana, kemudian sampailah pada hari di mana dia itu terkena apa yang dia omongkan. Karena itu mulutku harimau. Jadi pas dia ngece Nabi Adam itu terkena omongannya. Mosok dimuliakan kok maksiat. Itu dia sendiri terkena pada hari itu. Nah, terkenanya itu gini, ceritanya gini. Nah, contoh pada hari Senin Pak ya. Itu ketika Nabi Adam dan juga Nabi Adam. Malaikat siapa Bu? Harut Marut Pak. Harut Marut. Ketika Harut Marut telah sampai pada hari itu, hari yaitu terjerumus ke neraka, terjerumus ke siksa, dia itu dipertemukan oleh seorang wanita. Itu adalah perempuan yang telah menjerumuskan kedua malaikat tersebut. Jadi yang namanya itu kalau nggak salah di tafsir jalan kitabnya pokoknya ada Pak. Itu namanya Suroya. Suroya itu Suroya ya itu. Jadi bukan Suroya, Zuhroh. Zuhroh namanya Zuhroh. Jadi Zuhroh terus malaikat itu terpesona, terus melamar sampai beberapa kali, sampai ya saya nanti terima lamaran Harut Marut itu, melamar Zuhroh. Tapi kamu harus menyembah berhala, menyembah ini, sampai dia itu menuruti semua. Pertama yang dituruti itu adalah berkata masuk ke agama lain, sudah dituruti. Di hari kedua dia melamar lagi. Oh ya, saya terima lamaranmu asalkan engkau mau minum khamr. Ketika khamr telah diminum, ketika akal sudah hilang, maka semua maksiat itu enak dilakukan. Langsunglah dia melakukan zina. Setelah zina, suaminya dibunuh, suaminya Zuhroh itu, karena Zuhroh itu sangat cantik, kalau ceritanya itu sangat cantik, kemudian dibunuh kan, terus Komer itu telah merasuki, terus dizinai perempuan tersebut, terus dibunuh suaminya. Sampailah Allah itu mengutus malaikat yang namanya siapa? Malaikat Iblis kalau nggak salah.
Ketika sampai di sana, wahai Harut Marut, Allah memberikan dua pilihan. Engkau milih siksa dunia atau siksa akhirat. Katanya gitu. Saya milih siksa di dunia. Setelah dipilih, kedua malaikat dikerangkeng. Kalau di ceritanya itu kepalanya di bawah, terus kakinya itu digantung kayak sumur itu Pak. Jadi ada sumur yang dalamnya paling itu 1 kilo atau 2 kilo, pokoknya dalam. Jadi kepalanya di bawah dia digantung. Itu malaikat itu, sekelas malaikat yang paling soleh. Itu kalah dengan kita yang diciptakan dari tanah yang digosok-gosok ada bulat-bulatnya itu. Sekelas malaikat kalah dengan kita. Padahal malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ada malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Iblis, ya setan-setan itu yang ketemu di itu pokoknya mbak-mbak bumi atau yang apa itu diciptakan dari adalah puasa. Kesimpulannya Pak ya, makanya itu kenapa kok kita diwajibkan puasa, agar nafsu kita tidak seperti kedua malaikat tersebut. Kita harus menjaganya dengan berpuasa, karena puasa itu bisa memecah syahwat. Jadi orang berpuasa syahwatnya kurang Pak. Jadi laki-laki itu ada syahwatnya itu kalau bahasa 1/9. Makanya kalau dalam kitab-kitab itu kita itu disunahkan menjabuti bulu kepro. Bulu bawah. Jebut. Enggak, nah itu disunahkan menyabuti. Kalau laki-laki dicabuti, kalau perempuan di apa ya? Gundul. Kerok Pak, kerok jenggotan ini keluar. Dikerok pakai silet bisa. Ya dipotong-potong saja. Itu untuk mengurangi syahwat. Itu. Ya salah satunya ya dengan puasa. Kita puasa, hawa nafsu kita itu kurang. Jadi syahwatnya perempuan itu sangat tinggi, 9. Kalau laki-laki 1. Makanya kita disunahkan untuk kalau menjabuti jembut itu harus dijabuti, nggak boleh cuma di gunting. Itu malah ya syahwatnya nggak ngapa-ngapa ya sama saja. Ya, itu Pak ya kesimpulannya. Kesimpulannya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, yang sehingga ketika kita menahan mengurangi nafsu kita. Dan itu kesimpulannya ya puasa itu sudah dari zaman dahulu. Tidak hanya ada zamannya Nabi Muhammad. Itu diciptakan dari bumi yang isinya di alam sana di langit itu cuma menyembah baru Gusti Allah. Nah, itu ya. Kalau manusia itu tidak bisa seperti halnya malaikat, karena manusia itu diciptakan itu punya emosi, punya nafsu, banyak. Nah malaikat tadi itu gak terima. Kok malaikat Adam itu dimuliakan? Apa yang lebih mulia dari beliau? Diturunkanlah malaikat itu, dikasihlah apa yang sudah menjadi kodratnya manusia, bisa dikasih tadi apa, hawa nafsu, hawa pokoknya sifatnya manusia. Yang terjadi dia bisa minum khamr, terus main wanita, bahkan membunuh. Jadi beliau itu, para malaikat itu juga dihukum suruh milih dihukum di akhirat apa di dunia. Kalau hukum di dunia itu bakal habis,
Kalau hukum di akhirat nggak bakal habis, entah itu kapan habisnya kalau sudah di akhirat. Nah, tahu kita sudah meninggal, kalau sudah meninggal apa yang kita bawa? Kalau bukan dari ibadah kita. Jadi manusia itu pasti banyak dosa. Kalau nggak diimbangi dari ibadah kita, ya apa yang kita bawa ntar ketika sudah menghadap ke ilahi. Intinya seperti itulah. Kalau seorang manusia pasti punya sifat dengki seperti itu. Jadi kalau apa itu? Kalau seperti halnya malaikat itu tidak bisa. Jadi kita harus mengimbangi dengan yang sudah diwajibkan sama Gusti Allah, seperti puasa. Puasa itu kan untuk menahan semua apa yang jadi kewajiban bagi kita. Puasa itu kan gak cuma puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi semuanya juga puasa, mulai dari semuanya. Kau oleh ngerasani biasanya kan ibu-ibu itu kalau ngopi di depan rumah itu kan biasanya, wah tadi ada ibu sana beli, nah itu kan, nah itu jangan. Apa kalau seumpamanya di majelis apa itu jangan sampai lah yang namanya ribah. Kalau memang ribah ya harus ada yang ibadah, sama yang ikut ibadahnya yang sudah diwajibkan kayak 5 waktu itu harus terus dilaksanakan. Jadi untuk malam ini materinya hanya menahan hawa nafsu ketika berpuasa. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.